Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita baca doa dulu ya sama-sama. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa bersama-sama. Dan sekarang coba deh cek teman sebangku kalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini 23 siswa hadir semua ya. Oke, anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya nih sama kalian. Masih ingat nggak sih dengan pelajaran minggu lalu? Iya, bener banget. Pengertian dan jenis sudut ya. Oke, kita sudah belajar berbagai macam bentuk sudut, diantaranya sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari cara mengukur besar suatu sudut. Misalnya, berapa sih besar sudut yang dibentuk bangun datar tertentu atau benda tertentu seperti jarum jam? Oke, kita gunakan, ini ibu ada jam waker. Coba deh kita perhatikan jam. Nah, di jam ternyata tiap harinya dengan jarum panjang dan jarum pendeknya yang berpotongan di satu titik atau pada titik tengah lingkaran jam ternyata membentuk sudut yang berbeda-beda tiap menit dan jamnya selama 24 jam loh. Jadi, sudut itu adalah suatu daerah yang dibentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Coba kalian perhatikan gambar sudut ABC deh. Nah, nama sudutnya itu sudut ABC atau juga bisa disebut dengan CBA. Nah, pemberian nama sudut bisa berupa, yang pertamanya nih ada memberi nama sudut dengan 3 huruf seperti ABC atau CBA tadi ya. Jadi titik sudut diletakkan di tengah. Nah, nama sudut di atas adalah sudut ABC yang titik sudutnya terletak di titik B. Yang kedua, memberi nama sudut dengan 1 huruf. Nah, memberi nama sudut dengan 1 huruf itu sesuai dengan nama titik sudutnya. Perhatikan deh gambar berikut. Nah, nama sudut di atas itu adalah sudut B atau ditulis sudut B. Seperti ini. Jadi, membandingkan besar sudut. Jika ada 2 sudut, misalnya sudut A dan sudut B, maka kemungkinannya adalah yang pertama, sudut A sama dengan sudut B, atau yang kedua, sudut A itu lebih kecil dari sudut B, dan yang ketiga, sudut A itu lebih besar dari sudut B. Coba perhatikanlah gambar berikut. Nah, dari gambar ini nih, maka kita dapat menentukan bahwa yang pertama, mana sih yang lebih besar antara sudut A dan sudut B? Yang kedua, mana yang lebih besar antara sudut A dan sudut C? Lalu yang ketiga, itu mana yang lebih besar antara sudut B dan sudut C? 4 sudut yang paling terkecil sampai dengan yang paling besar dari gambar di atas. Maka hasilnya adalah yang pertama nih, jawabannya sudut A itu lebih besar daripada sudut B, dan sudut A lebih besar daripada sudut C. Yang ketiga, sudut B lebih besar dari sudut C, dan urutan dari sudut yang paling kecil itu adalah sudut C, sudut B, dan sudut A. Nah, untuk lebih melihat perbandingan besar sudut, siswa bisa menggunakan alat tulis berupa busur derajat. Ada yang tahu nggak sih bentuk busur derajat seperti apa? Bener banget, seperti ini. Jadi bagaimana sih cara menggunakan busur derajat? Gampang banget. Di busur derajat itu sudah tertulis sudut dan besaran sudutnya. Jadi kita hanya tinggal menempelkan busur derajat pada gambar. Nah, di busur derajat itu berbentuk setengah lingkaran atau sama dengan 180 derajat. Kalau kita lihat jam dinding atau jam waker ini nih, itu berbentuk satu lingkaran penuh, berarti 180 derajat dikali 2 sama dengan 360 derajat. Jadi berbagai sudut yang terbentuk
atau dibentuk oleh jam itu dari gambar ini. Misalnya jam 1 menunjukkan besar sudut 30 derajat. Ini diperoleh dari 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jika jam menunjukkan pukul 2, maka sudut yang dibentuk adalah 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Bagaimana jika jam menunjukkan pukul 1.30? Berapa besar sudut yang dibentuk? Ayo berapa? Ya, dalam 1 jam itu pergerakan jarum pendek jika berputar 1 putaran penuh, itu artinya jarum jam bergerak selama 12 jam atau 360 derajat. Sehingga 12 jam sama dengan 360 derajat. Oke, maka 1 jam sama dengan 360 derajat. 12 dibagi 12 sama dengan 30 derajat per jam, atau 1 jam sama dengan 30 derajat. Ini berarti jika jarum jam pendek bergerak 1 jam, maka sudut yang dibentuk antara tempat awal dan akhir itu sebesar 30 derajat. Oke, dalam 1 jam atau 60 menit, pergerakan jarum jam panjang jika berputar 1 putaran penuh selama 60 menit itu, atau 1 putaran sama dengan 360 derajat. Maka untuk pukul 1.30 jarum pendek bergerak 1 jam 30 menit. 1 ditambah 30 menit sama dengan 1 jam plus 30 per 60 jam sama dengan 1 kali 30 derajat plus 30 per 60 kali 30 derajat sama dengan 30 derajat plus 15 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, jika jarum jam panjang bergerak 30 menit dari angka 12, maka 30 menit sama dengan 30 kali 6 sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut yang terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 35 derajat. Atau cara kedua, berapa langkah jarum panjang dari angka 12 pada pukul 1.30? Maka diketahui ada 6 langkah, sehingga 6 kali 30 dikurang 1, 30 per 60 kali 30 sama dengan 180 dikurang 1,5 kali 30 sama dengan 180 dikurang 3 per 2 kali 30 atau sama dengan 180 dikurang 45 sama dengan 360 derajat. Ya, baiklah. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di pertemuan berikutnya, silakan kalian buka halaman 130. Lalu untuk hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.